Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua untuk kita menjalani kehidupan ini berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Puji Tuhan, saya akan bacakan firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 46 ayat 2 sampai ayat yang ke-7. Firman Tuhan katakan demikian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kalau kita membaca ayat-ayat di atas tadi yang sudah kita dengarkan, ada dua kenyataan, ada kabar baik dan ada kabar buruk. Kabar baik selalu didahului dengan kabar buruk. Kita melihat kabar buruknya, bumi berubah, gunung-gunung goncang di dalam laut. Kalau kita melihat juga perubahan kondisi-kondisi politik dunia, bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang, itu menandakan satu keadaan dan kondisi yang tidak baik-baik saja. Kedua kondisi tersebut akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan, bahkan bisa memunculkan ketakutan-ketakutan. Tetapi kabar baiknya kita bisa melihat di ayat 1, ayat 4 sampai 5, ayat 7 dan ayat 11. Di sana dikatakan ada Allah yang menjadi penolong dalam kehidupan kita. Tadi dikatakan sebagai penolong Allah itu sangat terbukti dalam kehidupan kita. Ayat yang keempat, ada kota Allah yang disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Juga kota Allah itu tidak akan goncang. Ini kontras dengan keadaan yang menimpa dunia di mana bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang, bumi pun satu kali akan hancur. Tetapi dikatakan kota Allah itu tidak akan goncang. Karena apa? Karena Allah ada di dalamnya. Saya akan bacakan di ayat yang keempat. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Ayat yang kelima, Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Dunia, bumi boleh bergoncang, satu kali akan mengalami perubahan yang drastis. Tetapi Allah yang kita sembah, dia tidak berubah, dia tidak bergoncang. Bahkan ketika Allah ada di dalam kota itu tidak ikut bergoncang. Yang lain bisa bergoncang, tetapi semua yang ada Allah di dalamnya tidak ikut bergoncang. Demikian juga keadaan kehidupan kita. Kalau kita taruh Allah ada di dalam kehidupan kita, kita buka, kita izinkan Allah tinggal dalam kehidupan kita. Mungkin banyak orang yang mengalami kegoncangan, tetapi ketika kita menaruh Allah, menempatkan Allah dalam kehidupan kita, menyertakan Allah dalam kehidupan kita, kita tidak ikut goncang. Itu juga yang dinyatakan oleh pemazmur ini, Bani Korah, bahwa aku tidak takut. Ini yang dinyatakan oleh pemazmur, oleh Bani Korah. Semua kegoncangan-kegoncangan bisa menakutkan, tetapi pemazmur berkata, aku tidak takut. Karena apa? Karena dia menempatkan Allah menjadi fokus di dalam kehidupannya dan punya keyakinan bahwa Allah, dia sudah terbukti menolong umat-umatnya di dalam kesesakan. Kita juga bisa melihat bagaimana campur tangan Tuhan yang membuat kita umat-umatnya tidak merasa takut menghadapi kegoncangan-kegoncangan itu.
Tuhan menyertai kita. Itu ada di ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-11. Ini jaminan pertolongan kita kalau Tuhan menyertai kita. Tuhan tempat perlindungan dan kekuatan. Itu ayat 1. Tadi sudah kita baca. Di dalam segala kesesakan, Dia tetap Allah yang berkuasa atas segala kondisi dan keadaan. Yang lain bisa bergoncang, tetapi Allah, kota Allah, dan setiap kita umat-umatnya yang menempatkan Allah di dalam kehidupan kita, kita tidak ikut digoncangkan. Kita tidak akan takut karena kita memiliki Allah yang menjadi penolong dan perlindungan yang menyertai kehidupan kita semua. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan pagi hari ini boleh menguatkan iman kita menghadapi apapun situasi dunia yang berubah-ubah, yang seringkali memunculkan ketakutan-ketakutan. Tetapi kabar baik ini akan membuat kita tidak takut. Tergantung, terserah kepada kita apa yang akan kita responi. Keadaan dunia yang berubah-ubah dengan segala kegoncangannya, atau kita akan meresponi pertolongan yang sudah Allah sediakan bagi kita. Dia akan menyertai kita, Dia akan menolong kehidupan kita semua. Puji Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan kita mau berdoa. Kita tundukkan kepala, kita datang pada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga buat berkat-Mu, buat firman Tuhan pagi hari ini. Engkau memelihara kehidupan kami di tengah-tengah dunia dan situasi yang bisa saja memunculkan ketakutan di dalam benak setiap umat manusia. Tetapi ketika kami taruh Engkau dalam kehidupan kami, kami sertakan dan libatkan Engkau dalam perjalanan hidup kami, dan mata kami terus memandang tertuju kepada Tuhan. Fokus kami kepada Engkau, bukan kepada kegoncangan-kegoncangan terjadi, maka kami tidak akan merasa takut. Terima kasih Bapa buat firman-Mu, buat janji-Mu, pertolongan yang Engkau sediakan bagi kami. Engkau akan menyertai kami, Engkau akan menolong kami, akan melindungi setiap kami umat-umat Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini juga kami bawa bangsa kami dalam tangan Tuhan, biar seluruh masyarakat Indonesia menghargai, menghormati perbedaan dan keberagaman, mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia tetap dijaga dan dilindungi oleh Engkau Tuhan. Memberkati juga seluruh jemaat biar makin menghidupi firman Allah dan mengalami kuasa Allah terjadi dalam kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, pelayanan, bahkan jemaat semakin bertumbuh di dalam iman dan pengenalan akan Tuhan. Memberkati juga Tuhan, Kau meluputkan bangsa kami, bangsa Indonesia, dari bencana alam, kesusahan, kerusuhan, perpecahan, dan kehancuran ekonomi. Indonesia bisa bertahan dan menjadi kuat di tengah resesi ekonomi yang sedang melanda dunia ini. Indonesia biar dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Sementara dunia ada di dalam kegelapan, biar Tuhan terang, Tuhan terbit atas kehidupan kami umat-umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati aktivitas jemaat Tuhan, umat-umat-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Apapun yang dikerjakan, dilakukannya, diberkati oleh Engkau, dilindungi oleh Engkau, sehingga kami aman, kami terhindar dari mara bahaya dan kesakitan. Terima kasih Bapa di surga, mengucap syukur. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.